Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Ramo Termuni. Kali ini kita akan membahas berita dan masih yang kita berbincangkan, yaitu Demokrat sebut isu reshuffle Nasdem tak goyahkan koalisi perubahan. Ini sesuai yang dilansir oleh cnnindonesia.com. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Jakarta, CNN Indonesia. Demokrat mengklaim isu reshuffle atau kocok ulang yang terjadi pada kader Partai Nasdem dalam Kabinet Indonesia Maju yang terjadi belakangan tidak menggoyahkan terbentuknya koalisi perubahan. Bakal koalisi perubahan untuk menghadapi Pilpres 2024 itu disebut akan beranggotakan Demokrat, Nasdem, dan PKS. Ia juga mengklaim ada upaya untuk menggoyahkan koalisi perubahan melalui tekanan-tekanan politik. Kendati demikian, ia tidak menyebutkan secara gamblang pihak mana yang dimaksud. Koalisi perubahan yang diinisiasi Partai Demokrat, PKS, dan Partai Nasdem tidak akan goyah terhadap adanya upaya rongrongan dari oligarki, ya. Benarkah? Termasuk dengan kabinet makin kencangnya isu reshuffle kabinet. Kata Deputi Analisis Data dan Informasi DPP Partai Demokrat Syahrial Nasution kepada cnnindonesia.com Selasa. Syahrial lantas memastikan hingga saat ini ketika partai politik parpol yang tergabung dalam koalisi perubahan masih solid guna menyambut kontestasi politik 2024 mendatang. Ujian yang tengah dihadapi salah satu calon mitra koalisi yang sering diberitakan akan didepak dari kabinet tidak mempengaruhi pembahasan pada tim kecil koalisi perubahan, katanya. Demokrat dan kedua parpol lainnya itu menurut Syahrial tidak mengharapkan koalisi yang dibangun hanya pada misi mampu berlayar ke Pilpres 2024, melainkan mereka juga harus menang. Isu reshuffle kabinet mencuat beberapa waktu terakhir setelah Presiden RI Joko Widodo memberi sinyal. Jokowi menyebut kemungkinan perombakan kabinet sebelum pemilu 2024. Sinyal Jokowi menimbulkan beragam spekulasi dari partai pendukung. PDIP menyarankan Jokowi untuk mencopot mantan Syahrul Yassin Limpo dan Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar. Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat juga menyarankan menteri-menteri Nasdem mundur dari kabinet Jokowi. Dia beralasan Nasdem sudah tak sejalan dengan Jokowi setelah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres. Namun Nasdem bersikukuh tetap mendukung pemerintahan Jokowi. Mereka enggan mundur sampai masa jabatan Jokowi habis. Calon Demokrat untuk Pilpres 2024, Syahrial melanjutkan tim internal mereka tengah berkonsentrasi pada langkah-langkah pemenangan pasangan capres dan cawapres di Pilpres 2024. Adapun dari semua tokoh yang masuk radar survei baik capres maupun capres, ia mengklaim hanya ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang merupakan simbol perubahan. Keduanya memiliki kekuatan elektabilitas pada masing-masing segmen sehingga saling menguatkan jika dipasangkan. Jika Anies coba dipasangkan dengan tokoh status quo, bukan koalisi perubahan lain namanya, klaim Syahrial. Syahrial mengklaim elektabilitas Demokrat dan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono AHY yang dilaporkan beberapa lembaga survei kredibel murni karena kerja-kerja partai dan kader. Elektabilitas Demokrat tidak didongkrak oleh tokoh di luar partai. Begitupun dengan terus meningkatnya elektabilitas Ketum AHY, ujarnya. Sebelumnya baik Demokrat, Nasdem, dan PKS identik untuk mencalonkan Anies sebagai capres 2024. Mereka hanya belum memiliki kesepahaman soal siapa capres yang akan mendampingi Anies kelak. Ya sobat sekalian, itu ya terkait perkembangan isu yang menggoyahkan, ya, yang diduga akan menggoyahkan anggota koalisi perubahan yaitu Demokrat, yang memang dengan adanya isu reshuffle ini akan tetap setia pada koalisi perubahan. Dan memang setelah adanya pertemuan antara Nasdem yang yaitu Surya Paloh dan juga Luhut Binsar Panjaitan, sudah ada deal-deal politik, diantaranya adalah tentang panasnya isu reshuffle yang itu juga disampaikan oleh Sekretaris Kabinet yaitu Pratikno yang tidak ada reshuffle untuk bulan ini. Artinya pada bulan ini tidak ada reshuffle, ya, yang sudah isunya itu memanas. Dan partnernya tentu saja pemberitaan yang sudah beredar adalah penyampaian Surya Paloh kepada kader, ya, fraksi Nasdem di DPR untuk tetap setia
pada pemerintahan Jokowi sampai akhir ya. Jadi itu adalah deal-deal politik yang tidak ada makan siang gratis. Tentu saja yang menjadi pertanyaan, apakah ya koalisi yang sekarang sedang digoyang kanan kiri atas bawah itu tetap kokoh dengan adanya tekanan politik dan juga godaan rayu dari istana yang coba untuk setidaknya ya rezim ini terus berlanjut dengan dalam tanda kutip ya menghadang koalisi Anies. Kita tunggu saja ke depan ya, semoga semuanya berjalan baik-baik saja. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.